Halo semuanya, kita ketemu lagi di Ruang Sejarah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kalian pasti bertanya-tanya, Pak, kita kan sudah merdeka, kenapa kita harus melakukan yang namanya perjuangan mempertahankan kemerdekaan? Semuanya nanti akan terjawab, jadi simak terus ya sampai akhir. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui perjuangan fisik. Ini berarti adalah pertempuran menggunakan senjata. Yang kedua adalah perjuangan diplomasi melalui perundingan atau perjanjian damai. Oke, topik pembahasan kita yang pertama adalah mengenai perjuangan fisik. Saya juga akan mengajak kalian sambil berjalan-jalan nih mengunjungi beberapa destinasi wisata sejarah. Siapa tahu nanti kalian saat berkunjung ke kota-kota tersebut kalian bisa mampir dan mengunjunginya. Oke, yang pertama di sini adalah gambar sebuah bangunan. Terlihat juga beberapa orang memanjat ke atapnya. Nama peristiwanya kita kenal dengan insiden Hotel Yamato. Nah, Hotel Yamato ini sekarang kita ketahui namanya menjadi Hotel Majapahit, terletak di Jalan Tunjungan dekat dengan Mall TP. Nah, insiden ini terjadi pada 19 September 1945 di Surabaya. Kenapa kok bisa terjadi? Ternyata latar belakangnya adalah pengibaran bendera Belanda, yaitu merah putih biru di Hotel Yamato. Nah, akibatnya menimbulkan kemarahan rakyat. Padahal Indonesia sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi kenapa Belanda masih berani mengibarkan benderanya? Nah, kemarahan itu berujung pada pengambilan bendera Belanda, kemudian dirobek bagian birunya dan dikibarkan kembali menjadi merah putih, yaitu bendera Indonesia. Oke, kalau tadi di Jawa Timur, sekarang kita pindah dulu ke Jawa Tengah. Di sini ada sebuah tugu, namanya adalah Tugu Muda, lokasinya di kota Semarang. Nah, Tugu Muda ini dibangun untuk memperingati yang namanya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, sesuai dengan namanya, kejadiannya berlangsung selama 5 hari. 15 sampai 20 Oktober 1945 di Semarang. Latar belakang kejadian adalah awalnya itu pemberontakan para tawanan perang veteran Jepang saat akan dipindahkan dari penjara yang satu ke penjara yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berita bahwa Jepang ini meracuni cadangan air minum yang terdapat di Candi Semarang. Nah, yang ketiga, ini yang menjadi pembuat marahnya rakyat. Terbunuhnya yaitu Dr. Karyadi yang merupakan kepala laboratorium rumah sakit rakyat. Nah, Dr. Karyadi ini awalnya ingin memberanikan diri untuk meneliti kandungan air di candi ini tadi. Namun dia terbunuh. Hal ini menimbulkan kemarahan dari rakyat dan berujung pada penyerbuan terhadap Jepang. Terjadilah pertempuran 5 hari. Nah, pertempuran ini diakhiri dengan perundingan atau perjanjian damai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dari Indonesia nanti ada Kasman Singodimejo dan Mr. Sartono, dan dari Jepang ada Letkol Nomura. Oke, yang keempat di sini ada gambar Monumen Palagan Ambarawa, masih di sekitar Semarang, Jawa Tengah. Peristiwanya kita kenal dengan Pertempuran Ambarawa. Terjadi pada 12 sampai 15 Desember 1945. Latar belakangnya adalah kedatangan sekutu di bawah pimpinannya Jenderal Battle 20 Oktober 1945. Nah, tujuan mereka awalnya melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Tetapi
mereka membawa yang namanya Nica, kemudian membebaskan tawanan Belanda, bahkan mereka mempersenjatai tawanan Belanda tersebut. Sama sih dengan latar belakang pertempuran Surabaya. Nah, akhirnya sama-sama menimbulkan kemarahan. Di sini juga timbul kemarahan dari rakyat, konflik. Nantinya pertempuran atau perlawanan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dipimpin oleh Letkol Istiman. Kemudian nanti beliaunya meninggal dan digantikan oleh yang namanya Kolonel Sudirman. Mungkin kalau Kolonel Sudirman kalian sudah tidak asing lagi mendengar namanya. Nah, nanti TKR di bawah pemimpinan Kolonel Sudirman pada tanggal 12 Desember 1945 melancarkan serangan menggunakan taktik perang sumpit urang. Jadi dia menyerang melalui dua sisi, mengepung musuhnya. Dan nantinya berakhir tanggal 15 Desember 1945 Ambarawa berhasil dikuasai kembali. Yang kelima, kalau tadi kita udah Jawa Timur, Jawa Tengah, kita pindah ke Jawa Barat. Nah, kira-kira monumen apa ini? Kalau dari gambarnya sih ada kayak nyala-nyala api. Ya, monumen Bandung Lautan Api. Lokasinya di Bandung, Jawa Barat. Terjadinya di Bandung 23 Maret 1946. Awal mula kronologinya adalah kedatangan Brigadir McDonald 12 Oktober 1945 di Bandung. Tujuannya sama sih, tujuan awal mereka sekutu itu adalah melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang. Nah, tapi nantinya ternyata terjadi konflik karena mereka sekutu ini ingin menguasai wilayahnya Bandung dan menjadikan Bandung ini sebagai benteng pertahanan sekutu. Pertempuran terbesar nanti ada di desa Dayakolot. Bahkan nanti dari warga Bandung berhasil meledakkan gudang senjata milik sekutu yang terletak di desa Dayakolot ini. Nah, karena merasa keadaan semakin tidak aman, maka keluarlah instruksi dari pemerintah untuk mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota, TKR dan para rakyat membakar habis kota Bandung supaya tidak dijadikan benteng pertahanan oleh sekutu. Nah, yang ke-6, udah ada namanya ternyata. Oke, dari Jawa Barat kita loncat jauh ke Sumatera Utara, tepatnya di kota Medan. Ini namanya adalah Tugu Apollo Medan. Nah, peristiwanya kita sebut dengan peristiwa pertempuran Medan Area. Dari mana nama Medan Area berasal? Oke, kita telusuri nanti. Latar belakang kronologinya adalah kedatangan sekutu di kota Medan dipimpin oleh Brigjen T.D. Kelly. Nah, kedatangan mereka juga membonceng yang namanya pasukan Nica. Nah, akhirnya mereka berusaha menguasai yang namanya kota Medan. Akhirnya masyarakat Medan pun marah dan melakukan penyerangan. Penyerangan pertama nanti ada 13 Oktober 1945 ke gedung pemerintahan yang telah dikuasai oleh pasukan Nica. Kemudian menanggapi kemarahan atau penyerangan dari rakyat tersebut, pihak sekutu dan Nica mengeluarkan pada tanggal 18 Oktober mengeluarkan ultimatum, yaitu rakyat dilarang bersenjata dan senjata mereka harus diserahkan. Kemudian ketegangan semakin memuncak dan 1 Desember sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas. Nah, dari sinilah nama pertempuran Medan Area berasal, dari papan-papan yang didirikan oleh pihak sekutu. Nah, pada tanggal 10 Desember 1945 sekutu melancarkan yang namanya operasi militer. Oke, yang ke-7 tadi Jawa Sumatera. Nah, ini kalau dilihat dari model bangunannya harusnya kalian tidak asing. Kira-kira di mana? Ya, ini adalah di Bali. Kita kenal dengan nanti pertempuran Puputan Margarana.
Nah, terjadi puncaknya adalah di Bali 20 November 1946. Latar belakangnya adalah kedatangan pasukan Belanda di Bali. Tujuan mereka adalah membentuk negara boneka, yaitu negara Indonesia Timur. Mereka mau mengajak Bali ikut dalam negara bonekanya. Kemudian langkah yang dilakukan Belanda adalah berusaha mengujuk I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai, mungkin kalian tidak asing lagi, bagi yang pernah liburan ke Bali pasti tahu nama bandar udara di Bali. Nah, 18 November 1946 akhirnya rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai juga menyerang Belanda di Tabanan. Kenapa? Karena ya mereka tidak mau dijadikan sebagai negara bonekanya. Mereka tidak mau tertipu oleh Belanda. Akhirnya mereka menyerang. Kenapa namanya Puputan di sini? Puputan Margarana. Karena Puputan berarti adalah perang habis-habisan yang terjadi di wilayah Margarana. Nah, untuk memperingati kejadian Puputan Margarana ini didirikanlah Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa yang fotonya ada di depan tadi. Selanjutnya di sini ada monumen serangan umum 1 Maret. Sesuai namanya, serangan umum 1 Maret 1949. Nah, ini pertempuran fisik yang terakhir dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Karena setelah ini Indonesia diakui kedaulatannya melalui sebuah perundingan. Untuk perundingannya nanti akan kita pelajari. Oke, terjadi di Yogyakarta 1 Maret 1949. Tujuan dari Indonesia melakukan serangan ini adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI, Republik Indonesia, bisa mempertahankan kemerdekaan. Dipimpin langsung oleh Letkol Soeharto. Nah, di sini Soeharto sudah mulai keberhasilan mendatangkan dukungan dari dunia internasional. Ya, itu tadi beberapa penjelasan mengenai perjuangan fisik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah ini kita akan belajar mengenai perjuangan diplomasi.